Ibu, apakah ada yang bisa dibantu? Pagi Ibu, saya datang kemari ingin mengajukan gugatan cerai terhadap suami saya. Saya sudah tidak tahan lagi dengan sikap suami saya, Ibu. Baik, saya turut prihatin ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia menceritakan alasan Ibu ingin bercerai? Saya dan suami sering bertengkar, Ibu. Lalu suami saya jarang terbuka dengan saya. Komunikasi kami juga bisa dibilang buruk ya. Lalu kurang lebih 2 tahun ini kayaknya suami saya sudah tidak memberikan nafkah yang layak gitu. Jadi saya merasa saya sendiri. Saya mengerti ya Bu ya, dari keterangan Ibu sudah ada alasan yang kuat untuk mengajukan gugatan cerai berdasarkan ketidakharmonisan dan tidak adanya nafkah ya Bu ya dari suami Ibu. Terus, apakah Ibu dan suami masih tinggal bersama Bu? Tidak lagi Ibu, sekitar 3 bulan mungkin ya. Saya sudah tinggal di rumah orang tua saya. Baik, saya akan bantu ya Bu ya menyiapkan surat-suratnya, gugatan cerai ke pengadilan ya Bu ya. Terus nanti kita ajukan mulai ekor. Namun perlu Ibu ketahui sebelum sidang pokok pengadilan akan dimulai, kita mewajibkan upaya untuk mediasi terlebih dahulu ya Bu ya, agar jadi kita harus siap untuk mengikuti proses tersebut. Saya siap Bu, tetapi saya pada keputusan saya tetap ingin bercerai. Baik Ibu, untuk itu saya akan membutuhkan dokumen-dokumen seperti fotokopi, KTP, buku nikah, surat-surat keterangan domisili ya Bu ya, jika diperlukan. Kita juga akan membuat surat kuasa dan saya akan mewakili Ibu di dalam proses hukum nanti ya Bu ya. Baik, semua dokumennya sudah saya bawa ya Bu ya, nanti bisa dicek lagi ya, ada kurangnya atau tidak. Baik, silahkan Ibu tunjukkan setelah ini ya. Saya akan susun surat gugatan dan kita akan ajukan secara resmi. Mohon Ibu tetap tenang ya dan mengikuti prosedur ini dengan prosedur hukum yang berlaku dan sampai selesai Bu ya. Selamat siang Pak, silakan duduk. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ini saudara saya namanya Dimas. Saya ajak karena benar-benar bingung dan butuh masukan juga. Iya Ibu, saya ikut karena dia sempat panik sekali waktu tahu soal rencana adanya gugatan dari istrinya. Baik, saya senang Bapak tidak datang sendiri. Sekarang boleh saya tahu apa yang sedang Bapak alami? Begini ya Bu, saya itu diberitahu keluarga istri saya bahwa dia itu sudah menemui pengacara dan ingin gugat cerai. Saya sangat kaget. Memang akhir-akhir ini kami itu sering bertengkar, tapi saya tidak pernah berniat menyakiti istri saya. Untuk Pak Dimas ini, apakah tahu kondisi keluarga Pak Hairul dan istrinya, dan dari mana Bapak tahu hal tersebut? Saya tahu sendiri Ibu, memang keadaan mereka sedang sulit. Tapi setahu saya itu dia tetap berusaha menafkahi istrinya dan menjaga rumah tangga. Baik, saya paham. Bapak sendiri apakah sudah menerima surat gugatan dari istri Bapak? Belum, tapi saya dengar dari keluarga istri saya itu prosesnya itu lagi dipersiapkan sama istri saya. Baik, kalau begitu kita masih ada kesempatan untuk bertindak sebelum proses itu diajukan ke pengadilan.
saya sarankan kita ajukan pendekatan secara non-litigasi, yaitu dengan mediasi terlebih dahulu. Apakah Bapak bersedia? Saya sangat bersedia, tapi saya takut kalau saya bicara langsung nanti takutnya malah tambah gitu. Makanya dia minta saya temani, kami ingin ada pendamping hukum supaya prosesnya lebih tertata dan tidak emosional. Baik, kalau begitu saya bisa bantu kirimkan surat undangan untuk mediasi atau hubungi kuasa hukum dari pihak istri Bapak. Yang terpenting kita sudah tunjukkan niat baik Bapak untuk berdamai dan memperbaiki rumah tangga keluarga Bapak sendiri. Terima kasih Bu. Saya ingin semuanya bisa selesai dengan baik-baik. Sama-sama, mari kita mulai dengan menyusun surat pernyataan niat baik Bapak untuk berdamai dan membuat jadwal pertemuan mediasi. Saya juga akan mendampingi Bapak untuk proses mediasi tersebut. Ini ya Bu untuk dokumennya. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi Bapak Khairul dan Ibu Anissa. Terima kasih ya atas kehadirannya dalam proses mediasi hari ini. Nah, tujuan kita di sini adalah untuk mencari solusi damai dari permasalahan rumah tangga Bapak Khairul dan Ibu Anissa. Silakan Ibu Anissa untuk menyampaikan apa yang menjadi dasar permasalahan dari rumah tangga ini. Selamat pagi Bu, jadi saya datang kemari ingin berkonsultasi tentang rumah tangga kami. Jadi selama ini saya merasa rumah tangga kami itu sudah tidak harmonis. Saya sering bertengkar karena masalah ekonomi, masalah komunikasi. Terus suami saya jarang terbuka dengan saya Ibu, jadi saya merasa sendiri. Terus saya datang kemari juga ingin mencari jalan keluar yang baik tanpa harus ke pengadilan. Ya, jadi saya kesini itu mendampingi klien saya Bu ya. Kayaknya secara adil ya, harap ada perubahan ya Bu. Terus dari pihak suami dan kaum mungkin kan bisa diselesaikan dari sini ya Bu ya. Silakan Bapak Khairul kalau ada yang ingin disampaikan. Saya minta maaf atas kekurangan saya. Saya sadar saya belum menjadi suami yang baik, tapi saya masih ingin mempertahankan rumah tangga ini. Dan saya berharap istri saya memberikan saya kesempatan lagi. Pihak kami juga mendukung upaya damai. Klien saya juga ingin memperbaiki keadaan dan menunjukkan perubahan yang lebih baik. Baik, saya menghargai keterbukaan antara kedua belah pihak ini, antara Bapak Khairul dan Ibu Anissa. Saya mendengar bahwa Ibu ini belum sepenuhnya menutup pintu damai ya Ibu, dan Bapak juga bersedia untuk berubah. Bagaimana kalau saya tawarkan solusi untuk diberikan waktu 1 bulan untuk menjalankan masa perbaikan. Selama waktu itu, Bapak Khairul dan Ibu Anissa ini harus bersepakat untuk menghormati dan memperbaiki komunikasi. Baik Ibu, saya bersedia memberi kesempatan suami saya selama 1 bulan. Tetapi saya ingin ada komitmen dan perubahan dari suami saya. Saya terima dan saya akan memberikan nafkah lebih teratur dan saya akan berubah dan saya akan melibatkan istri saya dalam setiap mengambil keputusan. Berikut saya akan memberikan kesempatan
kesepakatan yang kita buat dari mediasi hari ini. Yang pertama, gugatan cerai ditunda dan tidak diajukan ke pengadilan ya Bapak Hairul dan Ibu Anissa. Yang kedua, yaitu masa evaluasi ini akan diberikan selama 1 bulan ke depan sesuai dengan kesepakatan tadi. Nah, setelah 1 bulan, Bapak Hairul dan Ibu Anissa ini akan kembali berdiskusi dan mengevaluasi apakah rumah tangga ini dapat dipertahankan. Ibu, kami menerima dan mencatat kesepakatan ini ya Bu ya. Kami juga menyetujui kesepakatan ini, Bu. Baik, saya akan membuat berita acara kesepakatan ini yang akan ditandatangani oleh Ibu Anissa dan Bapak Hairul. Semoga Bapak dan Ibu ini dapat memulai kehidupan rumah tangga dengan lebih baik dan bisa memperbaiki apa yang telah kalian permasalahkan di rumah tangga ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga keputusan ini akan menjadi awal yang baru untuk memulai kehidupan yang lebih baik. Amin. Sebagai bukti bahwa mediasi hari ini berhasil, saya meminta Bapak dan Ibu Anissa untuk saling berjabat tangan. Maaf, salah. Waktu tahu soal jelas apa? Apakah tahu keadaan kondisi? Dan tidak dilanjutkan ke pengadilan ya Ibu Bapak. Ya, kami menerima dan mencatat terus. Terus memperbaiki komunikasi. Untuk membuktikan bahwa mediasi hari ini berhasil, saya meminta untuk Bapak Hairul dan Ibu Anissa